Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita senantiasa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas keuletan dan kesungguhan beliau kita senantiasa mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu kenikmatan sebagai pemeluk agama Islam ala thariqah ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum masuk ke pengajian atau pembahasan, saya minta keikhlasannya dari ibu-ibu. Marilah kita bacakan Fatihah sejenak, yang mana Fatihah ini, dengan berkah Fatihah ini kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat kita, anak-anak kita yang mungkin sedang dilanda penyakit ataupun yang sedang dilanda kesulitan. Dan juga kita hadiahkan Fatihah untuk diri kita sendiri, semoga dijaga, ditambah keimanannya dan juga ketakwaan kepada Gusti Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Untuk memulai pengajian ini hendaknya kita buat benci dulu setan. Cara bikin setan benci sama kita gimana? Pakai metode 225. Apa metode 225? Bibir 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 menit. Bisa dipraktekkan, Bu? Oh, pada pakai masker ya, Bu? Iya. Jadi yang namanya setan itu benci sama yang namanya orang mukmin yang senang, yang bahagia. Jadi kita awali pengajian kita hari ini dengan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Masuk ke dalam pembahasan, sudah pasti kita maklum, kita ketahui bahwasanya Allah itu menciptakan Nabi Adam. Manusia yang pertama kali diciptakan, dinukil dari Al-Quran, Allah itu pertama kali menciptakan manusia, namanya Nabi Adam. Nabi Adam kesepian di surga, gak punya teman, pengen ditemenin. Akhirnya Allah menciptakan manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa. Karena di sini itu isinya rata-rata kaum Hawa, maka pembahasan saya kali ini akan membahas tentang Hawa. Tapi yang condongnya ke hawa nafsu. Sebagaimana ibu-ibu
Kalau lagi masak itu makanan pokoknya apa, Bu? Nasi. Berarti ketika seseorang itu ingin belajar masak, maka yang paling penting itu belajar masak nasi dulu. Betul nggak, Bu? Bagian paling penting dalam anggota tubuh ini, bagian paling penting dari diri manusia yaitu hati. Maka dari itu segala bentuk pelajaran ilmu yang masih ada sangkut pautnya dengan hati itu lebih penting, lebih diutamakan. Sekarang saya tanya, apa itu hawa, ibu-ibu? Apa itu hawa? Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan. Hawa nafsu dinukil dari perkataan para ulama. Hawa nafsu itu memiliki arti kecondongan watak terhadap sesuatu yang disenangi. Condongnya watak, condongnya karakter manusia terhadap sesuatu yang disenangi. Namun bukan berarti hawa nafsu di sini selalu diartikan negatif. Hawa nafsu tidak selamanya diartikan negatif, tidak selamanya juga hawa nafsu diartikan jelek. Karena biar bagaimanapun hawa itu diciptakan tujuannya kembali lagi untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Gampangnya, yang namanya manusia, Bu, pasti memiliki hawa nafsu, pasti punya keinginan. Hawa nafsu itu diciptakan tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Contohnya, kalau memang manusia atau kalau memang orang tersebut tidak punya nafsu makan, kira-kira bakal makan enggak? Enggak, bisa dipastikan orang tersebut tidak akan makan. Kalau memang orang tersebut tidak punya nafsu, tidak punya keinginan untuk minum, kira-kira orang tersebut bakal minum atau enggak? Ada lagi, kalau memang orang tersebut itu tidak memiliki keinginan untuk menikah, kira-kira orang tersebut akan menikah atau tidak? Tidak. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Ulama-ulama ada yang tidak menikah karena fokus dengan ilmu. Kecondongan atau keinginan di sini atau hawa nafsu di sini itu tidak selamanya identik dengan keburukan. Kadang kita kalau lagi curhat suka dinasehatin, kamu kalau milih sesuatu jangan ikutin hawa nafsu. Biasanya suka salah, kurang cocok. Padahal tidak setiap yang mengikuti hawa nafsu itu buruk. Contohnya seperti tadi. Dinukil dari perkataan Imam Ibnu Jauzi. Jadi ada ulama namanya Imam Ibnu Jauzi. Ada Imam Ibnu Jauzi, ada Imam Ibnu Qayyum al-Jauzi. Bedakan. Kalau Imam Ibnu Jauzi itu muridnya Imam Hambali. Jadi Imam Hambali mazhab kan ada 4. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Imam Hambali punya murid namanya Imam Ibnu Jauzi. Sedangkan kalau Imam Ibnu Qayyum al-Jauzi itu muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Jauzi hidupnya sekitar tahun 500 Hijriah. Tapi kalau Imam Ibnu Qayyum al-Jauzi itu hidupnya sekitar tahun 800 Hijriah. Jadi bedakan antara Imam Ibnu Jauzi dengan Imam Ibnu Qayyum al-Jauzi. Gimana perkataan Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya yang berjudul Dhammul Hawa? Di situ bisa kita baca bahwa
selagi tidak melampaui batas dari mendatangkan kemaslahatan dan menolak mara bahaya, maka hawa nafsu di sini masih dalam kategori aman. Kalau memang hawa nafsunya di sini bisa mendatangkan kemaslahatan, menjauhkan diri kita dari kemudaratan selagi tidak berlebihan, maka hawa nafsunya di sini masih tergolong aman. Perlu digarisbawahi selagi tidak berlebih. Sekarang saya tanya Bu, ibu-ibu sebagaimana pasti perlu makan. Saya, ibu-ibu yang namanya manusia pasti perlu. Ibu-ibu biasanya sehari makan berapa piring, Bu? Masya Allah. Setahu saya yang biasanya makan piring itu kuda lumping. Kalau ada acara kuda lumping, apa kita nyebutnya debus? Debus. Orang-orang debus biasanya piring dipecahin, belingnya dimakan. Ini luar biasa, ibu-ibu sudah ilmunya tinggi berarti. Sehari biasanya makan berapa piring, Bu? Makan piring, makan nasi, Bu? Makan nasi. Sehari biasanya rata-rata biasa makan 2 kali, biasa makan 3 kali. Standarnya 2 kali sampai 3 kali. Contoh semisal ibu-ibu ketika pagi hari ambil piring, sudah ambil piring masukin nasi 2 centong. Biasa pakai centong, biasa pakai sendok semen, Bu? Pakai centong. Ambil piring masukin nasi 2 centong. Buka apa kalau biasa buat nutupin tutup saji ya. Biasa udah ambil piring masukin nasi 2 centong, buka tutup saji, ada lauk sop jamur sama goreng tempe balado. Masukin sop jamurnya, masukin goreng tempe balado. Udah gitu dimakan. Kok rasanya masih kayak kurang. Kebetulan hari ini pekerjaan rumah tangga banyak. Akhirnya ibu nambah lagi 2 centong lagi. Tempe gorengnya ambil 2 lagi. Biasanya kalau sopnya sisa, sop jamurnya sisa, ambil aja sama mangkoknya. Masih wajar, Bu, kalau nambah masih wajar. Masih wajar, nambah sekali mah masih wajar. Tapi kalau semisal nambahnya udah 3 kali, 4 kali, 5 kali nambahnya, itu wajar nggak, Bu? Tidak wajar, itu namanya kurang ajar. Itu namanya berlebihan. Jadi hawa nafsu makan masih bisa dibilang bagus kalau memang tidak berlebihan. Kalau ibu-ibu makan 2 kali 3 kali sehari itu masih wajar. Ini ada cerita teman saya itu di pondok. Biasanya kalau di pesantren kan santri pada ngeliwet. Kalau ngeliwet itu ada salah satu teman saya, kalau lagi makan dia megang jidat. Makan berapa suap, megang jidat, megang perut. Terus saya tanya, kenapa kok kalau makan itu megang jidat, megang perut? Jadi teman saya ini tidak bakal berhenti makan, nggak bakal berhenti makan kalau perutnya ini belum sekeras jidatnya. Jadi kalau habis makan, lagi makan, pegang perutnya, pegang jidat, belum keras, makan lagi. Tapi biasanya santri mah penyakitnya ada 2, Bu. Penyakit santri itu ada 2. Kalau nggak ngantuk pasti lapar. Jadi secara garis besar kesimpulannya itu harus tahu batasan.
Tadi berbicara tentang hawa nafsu, sekarang berbicara tentang kaum Hawa. Ini pernyataan seperti ini mungkin ibu-ibu sudah tahu, karena pernyataan ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Entah itu di masyarakat awam, entah itu di kalangan santri. Jadi sudah lazim kita dengar bahwa ada pembagian nafsu dan akal bagi pria dan wanita. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu nafsunya 1, tapi akalnya 9. Ada lagi yang mengatakan kalau perempuan itu akalnya 1, nafsunya 9. Ini pernyataan yang kurang tepat. Bahkan saya sendiri berani membantah ini pernyataan kurang tepat. Kiai saya sendiri, Kiai Haji Ahmad Yasin Ashmuni, membantah pernyataan seperti itu di dalam kitabnya yang berjudul Adabul Mu'asyarah atau adabnya bergaul. Di dalam kitab Adabul Mu'asyarah, Kiai Haji Ahmad Yasin Ashmuni mengatakan bahwasanya pengen laki-laki, pengen perempuan punya potensi yang sama dalam menggunakan akal ataupun nafsu. Jadi pembagian seperti itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu semuanya, entah itu laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki potensi yang sama untuk menggunakan akal maupun nafsunya. Di sisi lain terkadang laki-laki memiliki nafsu yang lebih besar, tapi juga tidak bisa dipungkiri di satu sisi lain perempuan juga terkadang memiliki akal yang lebih matang. Tapi yang pasti Bu, ada salah satu nafsu yang sulit dikontrol, dan ini memang biasanya ada di kaum Hawa. Bukan nafsu sebagaimana nafsu pasangan suami istri, tapi yang kadang sulit dikontrol itu nafsu apa Bu? Nafsu belanja. Nafsu belanja kalau ada duit. Benar gak Bu? Ada kasus biasanya terjadi di kota-kota besar. Niatnya pengen ke pasar beli kompor. Kebetulan kompor yang ada di rumah sudah rusak. Tetangga baru bayar utang. Alhamdulillah ada uang. Pengen ke pasar beli kompor, tapi udah pulang dari pasar malah bawa kulkas, bawa TV 20 inci, lemari baju 4 pintu, baju lebaran juga dibeli. Kompornya lupa. Benar Bu? Biasanya sih begitu. Ulah ngarasa kasindir tapi kudu mikir. Ada yang kayak begitu Bu, ada? Niat ke pasar beli kompor, pulangnya bawa kulkas, TV, lemari, baju lebaran. Lebarannya juga belum, tapi bajunya udah dibeli. Selanjutnya ibu-ibu, orang berakal. Jadi nafsu itu, hawa nafsu itu punya musuh, namanya akal. Orang berakal, siapa orang berakal itu? Orang berakal itu ya manusia. Tapi manusia yang orang berakal yang bisa mencegah dirinya dari sebuah kenikmatan yang suatu saat kenikmatan tersebut dapat mendatangkan rasa penyesalan. Jadi yang disebut orang berakal apa tadi Bu? Orang yang bisa mencegah dirinya dari suatu kenikmatan yang mana kenikmatan itu bisa mendatangkan penyesalan.
Mengapa demikian? Karena biasanya secara umum itu nafsu mengajak kepada kenikmatan. Biasanya nafsu itu mengajak kepada kenikmatan, tapi kenikmatan yang hanya sesaat, kenikmatan yang sebentar, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, kenikmatan sesaat yang bisa menimbulkan penyesalan. Contohnya, ada orang punya masalah. Orang punya masalah, pelariannya kemana? Mabok. Atau sering terjadi kita lihat di TV-TV, artis kecapean akhirnya mengkonsumsi narkoba. Kenikmatannya sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Malah kalau pengguna narkoba atau pengguna sabu-sabu, heroin, itu kalau semisal dirinya itu tidak dimasukkan narkoba, nanti dia akan merasakan sakit, sakau. Jadi orang-orang yang pengguna narkoba aktif, kalau dia tidak menemukan narkoba, biasanya dia potong tangannya dipotong pakai pisau, darahnya dihisap. Karena narkobanya itu, sabu-sabunya itu, heroinnya itu sudah menyatu dengan darah. Jadi ketika dia meminum darahnya sendiri, itu efek yang ditimbulkan sama seperti meminum narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Narkoba, mabok-mabokan, kenikmatannya hanya sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Lebih bahaya lagi kalau sudah menjadi hub. Apa itu hub? Tulisannya hubbun. Ada huruf ha sama huruf ba, di atas huruf ba ada tasydid. Hubbun. Apa itu hubbun? Hubbun itu kecintaan, kesenangan. Hubbun itu mirip-mirip sama yang namanya nafsu. Jadi biasanya kata hubbun di sini suka ada di dalam sholawat. Apalagi kalau sholawatnya sholawat langitan. Ibu-ibu pasti tahu sholawat langitan. Ada salah satu sholawat langitan itu yang judulnya Hubbu Ahmadi. Gimana lagunya? Meni merdu asik. Lagunya Hubbu Ahmadi qalbi sakan ya aini wal fata aliyul mu'taman ya aini wabnayil husaini wal hasan ya aini. Enak gak, Bu? Ngebahas tentang cinta mah enak, Bu. Hubbun, kembali lagi ke lafaz hubbun. Apa itu hubbun? Cinta. Orang Arab datang ke Indonesia mengatakan hubbun. Kalau di ilmu nahwu, ilmu pesantren, hubbun di sini ketempelan sama huruf ya mutakalim wahdah. Sampai disebutnya hubbi. Hubbi. Orang Indonesia ngedengarnya jadi hobi. Makanya waktu kecil suka ditanya kalau di sekolah, hobi kamu apa? Kesenangan kamu apa? Kesenangan saya main bola. Kesenangan saya main boneka. Kalau sekarang mah kesenangan saya main HP. Kesenangan saya apa lagi? Oh, main game. Kalau orang-orang zaman dulu apa? Kesenangan saya, hobi saya main petak umpet. Hobi saya main bola di lapangan. Hobi saya main cing jongkok. Macam-macam. Itu disebutnya hobi. Hobi asalnya dari lafaz hubbun atau kesenangan. Tapi kalau hubbunnya di sini, kesenangannya di sini
itu lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, itu disebutnya bukan hubbun tapi ishqun. Ishqun. Ain shin qaf, ishqun. Orang Arab datang ke Indonesia nyebut ishqun. Asyiqa punya sifat musyabbihat namanya asyiqun. Kedengeran sama orang Indonesia asyik. Sampai dibikin jadi lagu Ayu Ting Ting, Sik Asik. Suka ngedengerin lagu Ayu Ting Ting, Bu? Alhamdulillah. Yang penting bisa bergembira. Kedengeran sama orang Indonesia jadinya kedengernya asyik. Jadi ada hobi, ada asyik. Kalau asyik itu udah candu. Kalau asyik sudah candu. Jadi kalau semisal satu hari kok tidak melakukan itu kayak ada yang kurang. Itu disebutnya asyik. Kalau hubun itu masih cinta biasa. Tapi kalau ishqun keyakinannya sudah mantap, sudah yakin, itu disebutnya ishqun. Contohnya hawa nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil minta sesuatu untuk dibelikan. Minta dibelikan sesuatu. Anak kecil kalau minta dibelikan sesuatu gimana, Bu? Sampai merengek-rengek, sampai nangis, sampai merajuk. Bahkan tidak jarang ada yang sampai narik-narik baju. Biasanya kalau ibu-ibu ke pasar terus bawa anak, atau ke Indomaret bawa anak, terus ngelihat ada mainan, apalagi ada biasanya di pasar itu masih suka ada yang jual perahu yang punya teket ini, mainan zaman dulu. Anak kecil mau. Kalau mau anak kecil kalau udah mau gimana? Kalau udah pengen, nangis. Pokoknya gimana caranya supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu definisi orang yang belum berakal. Nafsunya menggebu-gebu, keinginannya menggebu-gebu, padahal dia tidak tahu dampak yang ditimbulkan itu apa. Kalaupun dia melakukan pasti menyesal. Ketika anak kecil menginginkan sesuatu, bisa jadi contohnya pengen minum es. Contohnya seperti ingin dibelikan es. Ngomongnya gimana? Mama, pengen es, Mama. Akhirnya sama mamanya dikasih duit 5.000 biar kembalian. Udah gitu ternyata si anak beli es, pulang-pulang bawa 3 kantong. 5.000-nya habis buat beli es. Sehari jajan es 3 kali langsung lagi. Anak kecil itu nggak tahu kalau dia minum es seperti itu bisa menyebabkan sakit. Maka dari itu perumpamaannya orang yang belum berakal. Orang belum berakal ingin sesuatu dilakukan, tapi ujung-ujungnya ada penyesalan. Maka dari sini bisa diambil ibrah, bisa diambil kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya manusia itu lebih mulia daripada hewan. Manusia lebih mulia daripada hewan. Manusia contohnya, orang manusia kalau sedang di tengah hutan, sudah di tengah hutan lapar, pasti mikir makanan apa yang aman. Semisal ibu-ibu ada di tengah hutan, ibu lapar mau makan, pasti milih ini makanan yang aman buat dimakan apa nih? Oh ada singkong, ambil singkong. Oh ada kentang nih, ambil kentang. Oh ada jamur, ambil jamur.
Kalau bisa mancing sekalian mancing ikan. Itu kalau manusia masih mikir. Tapi kalau hewan ketika sudah lapar, ketika ingin makan, apapun dimakan. Ada satu kasus kejadian ular itu, ada ular. Ular itu saking laparnya, dia itu pengen makan sesuatu, nggak lihat-lihat dulu. Akhirnya yang dimakan apa? Landak. Ibu-ibu tahu landak, Bu? Hewan tapi ada durinya. Akhirnya karena si ular ini saking laparnya, yang dimakan itu landak. Sudah dimakan, sudah ditelan, keselak. Pengen minta tolong gak bisa. Apalagi di dalam tubuhnya itu duri si landaknya itu sudah menusuk. Akhirnya lambat laun si ular di sini mengalami kematian. Maka dari segala kesimpulan penjelasan tadi, tidak ada salahnya manusia memang memiliki hawa nafsu. Enggak ada salahnya. Manusia memiliki hawa nafsu tidak ada salahnya. Tapi kalau nafsu itu sudah berlebihan, maka ini yang bermasalah. Lalu gimana caranya biar hati ini atau tubuh ini bisa terlepas dari kebiasaan tentang nafsu, dari kebiasaan butuh kepada nafsu. Ada orang yang mungkin sudah kecanduan, ada orang yang mungkin ketika memiliki masalah itu pelariannya ke minum-minuman yang memabukkan atau menggunakan benda-benda yang diharamkan. Gimana kalau memang sudah kecanduan? Solusinya gimana? Yang harus dilakukan adalah sabar dan usaha. Harus bersabar menjalani prosesnya, harus berusaha penuh semangat untuk menjalani prosesnya. Akan tetapi tidak cukup hanya dengan sabar dan usaha, tapi juga harus dibarengi dengan kesadaran. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di awal, musuhnya hawa nafsu itu akal. Kalau akal sudah mendominasi, insya Allah nafsunya itu akan tunduk. Sudah sabar, sudah usaha, yang harus dibarengi dengan yang lain apa? Yang harus dibarengi yaitu satu, pikirkan akibat negatifnya. Orang kalau sudah kecanduan dengan perkara-perkara yang negatif, harus sabar menjalani prosesnya, harus berusaha dengan sepenuh-penuhnya, dan yang terakhir harus dibarengi dengan kesadaran. Pikirkan akibat negatifnya. Harus dipikirkan. Kalau semisal saya minum minuman ini, dampak negatifnya apa? Oh, nanti jantung saya kena. Akhirnya saya kena penyakit jantung. Oh, nanti saya kena kanker. Oh, nanti paru-paru saya kena. Itu yang harus dipikirkan. Pikirkan akibat negatif. Terus yang selanjutnya, pikirkan dampak buruk pada dirinya. Pikirkan dampak buruk pada dirinya. Maksudnya pikirkan dampak buruknya di situ yaitu kalau ini diikuti terus, kalau nafsunya diikuti terus, ini kira-kira susah enggak ngobatinnya? Kira-kira kalau ini diikutin terus, kalau nafsu saya diladenin terus, kira-kira susah enggak diobatinya? Kira-kira sanggup enggak saya menjalani prosesnya? Itu yang harus dipikirkan. Yang terakhir yang harus dipikirkan adalah pikirkan pandangan orang terhadap perilaku yang dilakukan. Setelah kita menyadari akibat negatif melakukan hal tindakan tersebut seperti ini, efek jangka panjangnya seperti ini, pikirkan juga pandangan orang terhadap perilaku yang kita lakukan.
Oh, kalau semisal saya terus mabok-mabokan, kalau semisal saya terus minum-minuman kayak gini, pandangan orang-orang sekitar terhadap saya gimana? Itu harus dipikirkan. Intinya semuanya itu harus berawal dari kesadaran. Sahabat Abu Bakar berkata, tuba liman kana aqluhu amiron wa nafsuhu asiron, wa wailun liman kana aqluhu asiron wa nafsuhu amiron. Sungguh beruntung orang-orang yang akalnya itu menjadi pemimpin, sedangkan nafsunya itu menjadi budak. Dan sungguh celaka orang yang akalnya itu menjadi budak, sedangkan nafsunya itu menjadi pemimpin. Kalau nafsunya itu tidak dijaga, dampaknya gimana, Bu? Seperti reptil. Seperti reptil. Reptil gimana, Bu? Ular. Ular itu kan kalau ketemu sama orang gimana, Bu? Kepalanya diangkat. Apapun yang menghalanginya pasti dipatok. Pokoknya gimana caranya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Awas, nanti bisa berubah jadi ular. Kalau nanti prosesnya sudah berjalan, sudah bisa menenangkan nafsu, akalnya menjadi pemimpin, nanti akan terasa nikmat. Bagi orang yang belum terbiasa itu akan sulit. Tapi bagi orang yang melatih nafsunya dengan sabar, usaha, diiringi dengan kesadaran, akhirannya itu akan terasa nikmat. Tapi karena tadi membahas tentang ular, kenapa ular tidak dikasih kaki, Bu? Ibu tahu ular? Kenapa ular tidak dikasih kaki, Bu? Hah? Kalau ular jalannya gimana, Bu? Merayap. Kenapa ular tidak dikasih kaki, Bu? Kenapa ular tidak dikasih kaki? Jadi kalau ular dikasih kaki nanti dipatok, digigit. Coba aja ibu ada ular, ularnya ibu kasih kaki, nanti pasti digigit. Intinya secara kesimpulannya yang namanya nafsu itu harus dijaga, betul, Bu? Tidak ada salahnya manusia memiliki nafsu. Manusia tidak bisa menghilangkan nafsunya. Manusia tidak bisa menghilangkan nafsunya. Karena yang namanya manusia itu sudah satu paket. Sudah satu paket dengan gantengnya segini, cantiknya segini, akhlaknya segini, nafsunya segini. Itu sudah satu paket. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Ibu-ibu saya yakin pasti punya anak. Mayoritas standarnya pasti punya anak. Kalau nasehatin anak biasanya gimana, Bu? Di dalam ilmu komunikasi ada 4 kesadaran. Ada kesadaran yang namanya kesadaran alfa. Kesadaran tertinggi itu disebutnya kesadaran alfa. Ibu-ibu kalau lagi pengajian itu tingkat kesadarannya ada di kesadaran alfa. Kesadaran alfa. Jadi ibu-ibu itu serius. Kalau ngedengerin pengajian itu serius. Itu disebutnya ibu-ibu sedang ada di tingkat kesadaran alfa.
Kalau ada murid-murid sekolah, ibu-ibu ngajar mungkin. Nah, itu tingkat kesadaran murid-murid ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan suatu ilmu, itu ada di tingkat kesadaran alfa. Ada lagi kesadaran beta. Di bawahnya alfa ada beta. Kalau beta itu lagi santai, semisal sore-sore lagi sambil ngopi, ibu-ibu suka ngopi nggak? Ya, lagi santai lah. Lagi santai, lagi ngelihat pemandangan apa, itu disebutnya kesadaran beta. Di bawahnya beta ada lagi kesadaran gamma. Gamma itu kalau ibu-ibu ngedengerin pengajian, aduh, itu namanya kesadaran gamma atau ngantuk. Masih bisa ngedengar tapi paling yang diingat beberapa. Atau masih ada kesadaran tapi sedikit. Itu disebutnya kesadaran gamma. Ada lagi kesadaran paling bawah, itu namanya tetra. Kalau kesadaran tetra gimana, Bu? Kesadaran tetra tidur. Jadi diulang lagi, di dalam ilmu komunikasi itu ada 4 kesadaran. Ada kesadaran alfa, ada kesadaran beta, ada kesadaran gamma, ada kesadaran tetra. Ibu-ibu kalau semisal pengen nasehatin anak, khususnya yang laki-laki, ibu-ibu cari tahu di mana letak kesadaran betanya. Ketika lagi santai, ketika lagi habis main, atau mungkin anak-anak ibu ada yang sudah punya pasangan, biasa cinta monyet, masih muda, pulang dari jalan-jalan dengan pasangan, itu bisa disebut dengan kesadaran beta. Anak laki-laki khususnya kalau dinasehatin itu, nasehatilah ketika si anak tersebut dalam kesadaran beta. Atau gampangnya itu habis makan. Anak laki-laki itu kalau habis makan santai. Habis makan santai. Bisa ibu masukin nasihat, bisa ibu masukin pelajaran, petuah, ibu ingetin atau gimana. Karena kesadarannya itu kesadaran beta. Dan biasanya kesadaran beta itu paling diingat. Walaupun pembawaannya santai, tapi insya Allah pasti diingat. Jangan nasihatin itu kalau kesadarannya lagi alfa. Kalau lagi alfa biasanya serius, merengut. Kalau ibu ngomong, iya, kelihatannya kayak didengerin, tapi si anaknya kayak dalam hatinya, ini kapan selesainya ini? Itu kalau nasihatin dalam kesadaran alfa. Jadi paling bagusnya kalau nasihatin anak, kesadarannya itu kesadaran beta. Kalau pengen lebih berani lagi, suami. Coba suami nanti dinasihatin ketika kesadarannya itu dalam kesadaran beta. Ketika lagi santai, ketika lagi apa. Itu nanti bisa dibuktikan. Jangan ketika kesadarannya itu lagi gamma, apalagi tetra. Nggak bakal didengar, Bu. Nggak bakal didengar. Yang salah bukan suaminya nggak ngedengar, tapi emang lagi tidur. Jadi pentingnya mengurusi, pentingnya memperhatikan hawa nafsu. Jangan sampai kita itu tidak saling mengingatkan. Jangan sampai kita itu tidak saling mengingatkan. Tetap harus saling mengingatkan, tapi harus tahu juga strateginya, harus tahu juga kondisi dan situasinya. Kalau memang orang nasehatin nggak tahu kondisi, nggak tahu situasi, yang ada nasihatnya nggak diterima, atau nanti orangnya marah, malah lebih banyak mudorotnya daripada
manfaatnya. Moga-moga kita selalu dimudahkan untuk saling menasihati dan juga kita dimudahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita berdoa, diangkat tangannya, tundukkan kepala kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u ma yakfi mazidah. Ya Rabbana qalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir haqqo bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhana wa man habbana wa man ahsana ilaina wa lidawil huquqi lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna ila maqatal mukarramah wa ziyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ashfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama wa la alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.